Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dari kelas 9A absen 17. Hari ini saya mau melakukan khotbah dari surat An-Nas ayat 1-6. Saya membuat tema yang berjudul Remaja dan Perlindungan dari Godaan Zaman. Allah pernah berfirman dalam surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang memiliki arti yaitu aku berlindung kepada Tuhan, manusia, raja manusia, dan sembahan manusia dari kejahatan ataupun bisikan setan yang bersembunyi ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Teman-teman yang saya hormati, surat An-Nas adalah surat penutup dalam Al-Quran. Walaupun pendek, maknanya sangat dalam. Dalam surat ini, kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, Raja manusia dan Tuhan manusia, untuk menunjukkan bahwa hanya Allah tempat kita bergantung dan berlindung. Mengapa kita perlu berlindung? Karena adanya was-was, yaitu bisikan-bisikan buruk yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Bisikan ini tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Ia bisa membuat kita merasa ragu, takut, malas, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jika kita kaitkan dengan kehidupan remaja, masa remaja adalah masa yang penuh tantangan. Kita hidup di zaman media sosial, pergaulan bebas, dan arus informasi yang sangat cepat. Setiap hari kita melihat berbagai hal-hal di internet, tidak semuanya baik. Terkadang muncul rasa ingin mencoba hal yang dilarang, rasa iri terhadap kehidupan orang lain, atau keinginan untuk diakui dengan cara yang salah. Contohnya, ada bisikan untuk menunda sholat karena asik bermain handphone. Ada bisikan untuk menyontek karena takut nilainya jelek. Ada juga bisikan untuk ikut-ikutan melakukan hal negatif agar diterima dalam pergaulan. Semua itu adalah bentuk was-was yang disebut dalam surat An-Nas. Allah menyebut bahwa bisikan itu bisa datang dari golongan jin dan juga manusia. Artinya, pengaruh buruk tidak hanya datang dari hal yang tidak terlihat, tetapi juga dari teman, lingkungan, bahkan dari konten yang kita konsumsi setiap hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai remaja? Pertama, perkuat iman kita. Biasakan membaca Al-Quran, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hati yang dekat kepada Allah, kita akan lebih peka terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pilihlah pergaulan yang baik. Teman yang baik akan mengingatkan kita saat salah, bukan justru menjerumuskan kita. Lingkungan yang baik akan membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Ketiga, jaga pikiran dan hati kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan baca akan mempengaruhi hati. Jika kita mengisi diri dengan hal-hal yang positif, maka pikiran kita pun akan lebih bersih dan terarah. Teman-teman yang saya hormati, surat An-Nas mengajarkan kita bahwa meminta perlindungan kepada Allah bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keimanan. Kita mengakui bahwa sebagai manusia kita memiliki kelemahan. Karena itu, kita membutuhkan pertolongan Allah agar tidak mudah terpengaruh oleh bisikan buruk. Semoga dengan memahami dan mengamalkan surat An-Nas, kita bisa menjadi remaja yang kuat imannya, teguh pendiriannya, serta baik dalam mengambil keputusan. Remaja yang tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh negatif dan mampu menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Marilah kita jadikan surat An-Nas bukan hanya sebagai bacaan dalam sholat,
tetapi juga sebagai pengingat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.